Halo Kak Yamin, apa kabar? Lo baik ya? Ini kami dari panitia mau minta waktu sebentar nih untuk tanya-tanya seputar KSN SMP. Boleh ya Kak? Boleh. Bagaimana awal mula ceritanya Kak Yamin mulai menekuni kompetisi sains atau yang dulu disebut OSN? Bisa diceritakan Oh, tidak? iya Kak. Jadi saya tuh mengikuti kompetisi sains ini itu sebenarnya dari SD. Nah, kalau SD itu saya ikutnya tuh di bidang eh, matematika, cuman nggak sampai ke tingkatan provinsi, cuman sampai ke kabupaten. Nah, di situ, cuman di situ belum ngerti banget ini loh, cuman sekedar dipilih guru, terus lomba, kayak gitu doang. Tapi di situ belum menang, masih menang. Terus pas SMP juga gitu, alhamdulillahnya itu saya ranking lah di kelas gitu kan, salah satu kelas yang unggulannya di situ masuk di sekolah itu. Nah di situ juga itu kebetulan tuh saya rankingnya ranking 2. Nah jadi gurunya itu milih bener-bener uh, melihat dari ranking kelas. Jadi ranking 1 matematika, ranking 2 fisika, ranking 3 yang IPS. IPS terus yang dulu masih dipisah sama fisika juga ada gitu. Nah saya itu dapatnya yang fisika doang, belum belum IPA. Nah pas itu saya cuma lolos sampai provinsi tuh. Pas kabupaten lolos, pas mau provinsi ke nasional situ saya kalah. Nah itu kan masih bidang fisika. Terus saya ikut lagi tuh pas di SMA. Di SMA itu ikutnya itu kan karena di sekolah saya tuh cukup fokus banget ke KSN ini, itu persaingannya ketat banget. Dan sebelum masuk ke mau terpilih jadi peserta KSN itu disaring dulu di sekolah. Nah saya melihat tuh, saya kan basicnya fisika awalnya, saya melihat fisika tuh teman-teman saya udah ngeri banget bahan bacaannya dan kemampuannya ada levelnya di atas satu. Terus ke bidang biologi gitu yang saya suka itu banyak banget pesertanya, hampir 60-an orang untuk seleksi satu sekolah doang. Terus saya milih yang saya suka, terus kira-kira tuh saingannya nggak terlalu banyak. Nah saya pilih geografi, disitulah saya milihnya geografi. Nah pas geografi itulah saya waktu kelas 10 masih belajar semuanya, jadi memang dipersiapin di kelas 11. Kelas 10 itu benar-benar dikomit untuk belajar doang di sekolah saya. Jadi kelas 10 benar-benar belajar, belum fokus ke lombanya, cuma nyari pelajaran doang. Terus kelas 11 di situ baru push untuk menang di lomba. Nah kelas 11 itu barulah menang di kabupaten, menang di lomba-lomba di Sumatera, lomba-lomba di Jogja, terus itu di luar dari KSN. Nah pas untuk KSN-nya kabupatennya menang, provinsinya menang, satu Sumatera Utara, terus pas di nasional juga alhamdulillah menang juga bidang geografi itu peringkat 17 kalau nggak salah, dua di OSN tahun 2016 di Palembang. Nah, setelah OSN atau KSN ini kan bakalan ada yang namanya Platnas. Nah, Platnas itu kan ada Platnas 1, Platnas 2, Platnas 3, sampai Platnas 4 yang jadi tim internasionalnya. Nah, saya itu lulus sampai ke tahap ketiganya. Tahap 1 lulus, tahap 2 lulus, tahap 3-nya gagal. Setelah saya udah berapa besar itu, 12 besar atau 11 besar atau 12 besar kemarin. Itu yang diberangkatin cuma 4 orang doang. Nah, disitulah titik habis selesai OSN-nya, karena setelah dari itu, setelah Platnas, itu juga berbarengan dengan kelas 12. Gitu. Terus setelah dari itu barulah mulai ngabdi-ngabdi untuk ngajar-ngajar juga ke sekolah yang awal, sama juga ke sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Oke, menarik ya Kak dari cerita Kak Yamin nih. Nah, Hmm. yang kami ingin tanyakan nih Kak, adakah persiapan khusus dari Kak Yamin ketika Kak Yamin mengikuti atau memutuskan mengikuti lomba bertahap mulai dari tingkat kota, SMP bahkan sampai pelatnas, itu kira-kira ada nggak persiapan khususnya dari Kak Yamin? Nah, kalau saya itu persiapan khususnya benar-benar, kalau bidang saya kan geografi nih Kak, atau bisa di IPS juga, di SMP mungkin di IPS. Yang paling penting tuh banyak banget belajar. Apapun itu infonya kita baca aja gitu. Karena penting banget kita perlu update, terus juga kita perlu tahu informasi terkini, dan baca itu bukan cuma sekilas baca udah, tapi kita baca teliti tuh apa penyebabnya, di mana lokasinya, kayak gitu. Jadi benar-benar baca sedetail itu, cari tahu.
Jadi penting banget buat kita tuh ada rasa ingin cari tahunya supaya kita dapat infonya jelas. Terus nanti kalau misalnya sering tuh muncul kayak di soal-soal nanti misalnya lagi lomba nih, dia cerita tentang satu hal gitu, misalnya kayak sekarang lagi pandemi corona tuh, nanti mungkin bisa tuh ada muncul di soal-soal tentang corona. Nah kalau kita udah paham ngerti tentang corona atau tentang geografinya gimana, itu ketika dikaitin dengan corona kita bisa langsung dapat jawabannya. Terus sama baca. Yang kedua, eh, jangan sampai inilah mentang-mentang kita udah namatin buku ini udah ngerasa sepele, ini bukunya udah gue pasien banget nih, satu buku. Itu nggak boleh kayak gitu. Terus biarpun kita udah tamat, kita baca terus aja, kita ulang-ulangin aja. Saya tuh dulu sebelum lomba itu benar harus ada target buku yang dibaca. Jadi sebelum misalnya sebulan minus lomba nih, mau lomba, itu buku-buku saya tuh harus udah tamat. Jadi per hari itu bisa targetnya dua bab gitu. Satu hari baca 2 bab, satu hari baca 3 bab, itu minimal baca. Itu di luar dari belajarnya. Ada belajar khusus tambah materi, ada juga belajar yang khusus untuk baca doang. Gitu. Sama pas udah mau akhir banget, baru latihan soal. Gitu. Jadi bacanya itu penting banget, baru latihan soal di akhir. Gitu. Jadi artinya harus lebih banyak membaca gitu kayak. Itu sangat Ya penting benar. ya gitu. Hmm. Nah, Kak Yamin kan sekarang sudah sebagai pengajar nih, tadi Kakak juga sampaikan bahwa Kakak sudah mulai mengajar saat ini. Adakah pengalaman Kakak ketika mengajar persiapan KSN, adakah pengalaman uniknya, khususnya tingkat SMP? Ada pengalaman yang Kakak bisa ceritakan mungkin? Kalau misalnya SMP itu kan yang IPS ya masih nyampur antara sosiologi, ekonomi, sejarah maupun geografi. Jadi penting banget buat kalian tuh tahu konsep-konsep basicnya aja, nggak usah yang detail-detail yang terlalu banyak, yang terlalu mendalam banget untuk geografi ataupun untuk yang sosiologi. Itu kalian banyak aja tahu basic-basicnya, itu bisa lah. So, kalau misalnya kalian ditanya tentang migrasi, kalian bisa jawab. Kalian tanya tentang misalnya tanya tentang dinamika sosial atau mobilitas sosial, kalian bisa jawab gitu. Nggak mesti yang harusnya sampai detail banget. Kenapa kalau misalnya kalian detail banget itu, nanti bakal diujiin waktu KSN yang tingkat SMA. Jadi kalian tuh perlu banyak, tapi nggak harus yang detail banget. Yang penting tahu dulu gitu. Ketika ditanya sesuatu hal tentang itu, kalian bisa jawab. Ketika pas kalian udah ditanya A, kalian bisa tahu. Kalau ditanya B, kalian bisa tahu. Nah, di situ tuh udah lumayan bagus tuh basic. Jadi harus benar-benar banyak tahu, banyak materinya, walaupun nggak harus mendalam banget. Oke, dari Kak Yamin sendiri kira-kira ada nggak kriteria siswa seperti apa yang diperlukan agar bisa menang di KSN IPS SMP? Ada kriterianya nggak? Kayaknya pertama tuh suka baca, terus suka baca ini berarti kayak lebih spesifiknya tuh sejarah. Kalau aku kurang tuh sejarah. Kalau dia suka sejarah tuh rata-rata tuh suka baca banget. Nah, jadi kita udah punya basic itu, tuh bakal baca yang lain-lain tuh pasti bisa juga gitu. Terus kalau soal hitungan, saya rasa sih jarang, dikit banget ya hitungan di soal-soal KSN IPS. Jadi emang yang lebih fokus ke soal pengetahuan umumnya aja dan basic pengetahuan di bidang IPS SMP itu aja. Jadi yang penting kalian tuh minat bacanya tinggi. Kenapa? Karena di situ utamanya. Karena yang KSN IPS itu materinya banyak banget. Bahkan kayak misalnya tentang lokasi strategis Indonesia. Kakak lihat tuh silabusnya. Itu banyak banget sampai 20 poin. Dan dari situ kan itu masih per poin. Poin itu punya bahasan sendiri. Makanya penting banget kalian uh, banyak tahu atau banyak baca dari buku-buku bahan ajar yang kalian punya. Gitu. Baik, tahun ini kan kayak ini kompetisi kita ini dilakukan secara online ya. Iya benar. Nah, bagaimana nih menurut Kak Yamin? Apakah ada saran khusus untuk kasus ini? Oh, kalau secara online sih, uh, yang penting kita stay positif aja. Apapun itu yang online itu mau
kita jangan mikir negatif lah ke peserta lain atau siapapun itu, stay positif aja. Kalau memang taktik kita tuh udah di situ udah menang, pasti bakal menang. Nah, terus pas yang online ini supaya mungkin itu gangguan teknis kayak misalnya secara HP-nya, kotanya itu harus udah di minimal banget. Jadi benar-benar gak ada lagi pas hari H itu gak ada permasalahan-permasalahan teknis kayak misalnya koneksi, HP, baterai dan lain-lain itu harus udah ready banget. Itu supaya apa? Kalau misalnya ada gangguan itu pasti fokus kita tuh malah terbelah-belah gitu. Jadi takut ini, takut itu, takut telat lah habis waktu. Jadi benar-benar yang teknis itu harus diselesaikan. Terus kalau bisa itu jangan jauhin semuanya, jawabin yang kalian tahu aja gitu, dan jawabnya yang kalian tahu aja, itu aja sih. Jangan panik lah, pokoknya ada masalah, ada trouble pasti biasanya itu ada trouble dulu. Nah gitu, biasanya kalau online kan ini baru pertama banget, jadi ketika ada trouble nanti itu jangan sampai panik, jadi tetap fokus sama yang kalian kerjain soal-soalnya, jangan sampai terdistraksi atau terganggu sama trouble masalah teknis yang mungkin bisa terjadi atau mungkin nggak bisa terjadi. Oke, artinya selain persiapan belajar, ketenangan juga dibutuhkan saat lomba nanti Kak ya. Ya. Terima kasih banyak Kak atas penyampaian-penyampaian yang Kakak berikan. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bermanfaat bagi siswa nantinya untuk persiapan KSN SMP tentunya. Oke Kak, sama-sama Kak. Sampai bertemu kembali Kak. Oke Kak.